Selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa, Saudara-saudari, Jemaat GPIB Hosea dimanapun berada. Dalam berbagai situasi dan kondisi yang sementara kita alami, janganlah menjauhkan diri dari peribadahan kepada Tuhan. Tuhan Allah Maha Setia senantiasa menyertai dan merancangkan kehidupan bagi kita yang percaya. Mari kita menyiapkan diri beribadah kepadanya. Pelayan firman hari ini, Pendeta Ripka Atalaka MTH. Umat Tuhan, silakan berdiri menghadap Tuhan. Kita menaikkan pujian memuliakan nama Tuhan karena kasih setianya yang besar atas kita. Mari membawa seluruh keberadaan kita dalam doa. Ya Allah yang kami puji dan sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dari hari ke sehari kuasa-Mu nyata menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa menuntun ibadah keluarga yang ada di rumah dari awal hingga akhir. Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan membacakan puji-pujian secara berbalasan dari Mazmur 131 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk pembacaan firman. Sebelumnya kita berdoa. Malam ini Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan waktu anugerah, kami mau menghayati kembali kehidupan kami berharga di mata Tuhan. Untuk itu kami juga merindukan Tuhan tidak menjauh. Dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami paham akan niat baik Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul, Kitab Kisah Para Rasul pasal 21, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Paulus di Tirus dan di Kaisaria. Ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita ditanya apa yang kita kehendaki, tentu setiap orang menghendaki rasa aman dan tidak ada masalah. Tetapi ketika kita sudah diberitahu ada sesuatu bencana yang menghadang hidupmu, tentu ada pikiran mengurungkan niat itu. Inilah perjalanan hidup yang harus ditempuh. Kadang ada waktu kita tenang, ada waktu kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tegang, menakutkan ataupun mencemaskan. Bagaimana ketika kita mengimani bahwa perjalanan kita disertai oleh Tuhan? Belajar dari Kisah Para Rasul, dari Tabib Lukas. Kalau hari Minggu kita mengingat bagaimana Rasul Paulus dengan hati yang berapi-api, berkobar-kobar mewartakan firman, dan setiap kali Injil diberitakan, hal-hal jahat tidak tinggal diam. Mereka akan konfrontasi terhadap pemberitaan tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah disadari oleh Paulus? Tentu disadari. Dalam kesadaran itulah pengalaman Paulus di kota Filipi, di kota Tesalonika, bahwa dia berhadapan dengan orang-orang non-Yahudi sekaligus orang-orang Yahudi.
Dia diperhadapkan untuk mengatakan kembalilah pada kepercayaan semula dan jalan yang kau tempuh itu salah. Dan terancam keamanan hidupmu. Dan kali ini Paulus diperhadapkan dengan nubuat Nabi Agabus. Ini tradisi kenabian yang pasti dikenal oleh Rasul Paulus. Tradisi keimanan percaya tentulah ditandai dengan tanda-tanda penyertaan Tuhan. Dan Paulus tidak patah arang, tidak takut bahwa dia akan pergi tetap ke Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Disitulah titik awal berita tentang kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, bahkan juga peristiwa kedatangan Tuhan diberitakan. Tuhan katakan inilah titik awal, dan Paulus menyadari itu dan dia tetap mau kembali. Dan kembalinya ke Yerusalem tentu dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mudah, bahkan mengancam jiwanya. Mau mengingatkan kita secara rohani dan mungkin sebagai penyerahan, ya, menyerahkan diri, mendepositokan roh kita kepada Tuhan, gitu kan. Inilah doa dari orang-orang Yahudi bahwa jadilah kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Mau melihat kehidupan tidak selamanya jalan lurus ataupun dalam kelembah kekelaman. Selalu datang silih berganti, dan ketika ada masalah datang, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada. Tuhan menghendaki yang terbaik bagi Tuhan, bukan bagi kita. Dan apa implikasinya dalam kehidupan kita? Kita baru saja melewati masa yang tidak mudah dengan krisis di bulan Juni sampai bulan Agustus. Ada peristiwa yang begitu menggetarkan kita. Dan ketahanan kita terhadap Tuhan mau membawa kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah diam dan tidak tinggalkan kita. Melalui juga kebersamaan kita sebagai makhluk sosial itu, kita tidak dapat dipisahkan relasi satu terhadap yang lain. Dan Tuhan mau berbicara kepada para nabi, pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Melalui doa, melalui permohonan, melalui membaca kitab suci, melalui nyanyian-nyanyian. Dan Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Dia mau bekerja untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Bukan berarti tanpa masalah. Kita diberikan juga mungkin kesempatan-kesempatan untuk gagal. Kita memilih itu. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ini hebatnya. Apakah Tuhan merancangkan satu kehidupan kamu pasti mati dan selesai? Enggak, kita belajar dari Hizkia. Kita belajar dari Yesus yang menurut manusia dia mati, dan memang mati secara manusia. Tetapi Allah tidak membiarkan itu. Itu yang menjadi berita yang paling menghidupkan bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata habis selesai. Yang selesai adalah Tuhan turut bekerja. Dan dia mau bekerja dengan berbagai peristiwa. Masalah-masalah berat boleh datang silih berganti, tetapi Tuhan tidak pernah diam. Dan Tuhan yang menjadikan kita, dia juga menjadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran itu mendatangkan kehidupan beriman kita, kewaspadaan kita, ketahanan kita terhadap setiap proses kehidupan yang pahit, yang getir. Dia mau melihat apakah kita cukup setia dan setia. Kalau cukup setia saja sudah diperhitungkan Tuhan, apalagi kesetiaan. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus, bahwa jangan menangis, jangan menghancurkan hatiku, karena aku mengerti ini jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan pasti
Tuhan tidak menutup mata dan tidak menahan apa yang menjadi rencananya. Bahwa semua orang harus mengenal Tuhan, itu maknanya. Dan ketika kita selesai dengan masalah COVID, apakah semuanya berakhir? Tidak, ada tanggung jawab baru lagi. Tetaplah kita di jalan Tuhan, tetaplah kehendak Tuhan yang terjadi, dan berikan dirimu sebagai alat untuk Tuhan menjadikan segala sesuatu lebih berarti, lebih bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Doa syafaat, mari kita satu dalam doa. Ketika kami boleh menikmati perjalanan hidup yang tidak mudah, bahkan dihadang oleh masalah, terlebih ancaman terhadap kehidupan. Engkaulah Tuhan kehidupan yang sejati. Kami tahu Tuhan, seringkali kehendak kami bertentangan dengan apa yang kami maukan dalam rancangan Tuhan. Tetapi berikan kami hati bijak untuk tetap menyerahkan segala karya, segala jalan hidup kami dalam pimpinan dan perencanaan Allah. Jadilah kehendak-Mu ya Allah. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Supaya sungguh dunia mengenal Engkaulah Tuhan, keajaiban Engkaulah Tuhan kehidupan. Dan Tuhan, kami tetap menyerahkan rasa kebersamaan kami sebagai anak-anak-Mu yang menaruh percaya tak henti kepadamu. Kami berseru kepadamu ya Bapa, jangan tutup mata, jangan tutup hatimu. Kami mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada bulan-bulan kelam yang kami lewati, pada hari-hari yang mendatang yang kami tidak kenali secara pasti. Engkaulah perancang agung kehidupan kami. Kami tetap mencari kehendak-Mu ya Allah. Berikan juga hikmat, makrifat, wibawa ilahi bagi penyelenggara pemerintahan yang ada di Indonesia, dari Bapak Presiden kami, wakil, dan seluruh menteri, unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai ke daerah tempat kami tinggal dan berkarya mencari nafkah. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami membawa segala perubahan dengan era baru ini Tuhan. Dengan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Jadilah Tuhan perisai gunung batu keluputan. Tuhan jangan menutup telingamu, jangan menutup matamu terhadap berbagai perkembangan yang terjadi. Berikan juga hati berani dan setia pada jalan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah pengendali kehidupan. Maka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menyerahkan berbagai bencana yang dialami khususnya di Indonesia. Baik itu bencana alam, dengan kebanjiran, dengan kekeringan, dengan kelaparan, ataupun juga dengan hal-hal tragis lainnya. Tuhan, kami hanya bisa berseru kepadamu. Kami juga menyerahkan bencana kemanusiaan yang seringkali masih terdengar samar-samar, khususnya yang ada di Papua. Biarlah belas kasihan-Mu menyentuh setiap orang untuk tetap melihat dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan yang menghidupkan itu. Ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan berjemaat kami, ber-GPIB.
secara sinodal. Kami menopang majelis sinode kami, BP Mupel kami, bahkan juga jemaat-jemaat yang ada di Mupel Jawa Timur dengan keempat regio yang ada. Istimewa kami ada di regio 1 secara khusus sebagai jemaat Hosea. Tuhan, Engkau yang maha melihat, Engkau Allah yang punya niat untuk menyelamatkan. Biarlah keselamatan itu terjadi semata-mata karyamu senantiasa dan terus bekerja di dalamnya melalui anak-anakmu yang ada di keenam sektor pelayanan ini. Berkati para diaken, para penatua, pelayan firman dan sakramen, PHMJ kami, BPPJ kami, unit-unit misioner kami, khususnya pelkat-pelkat yang ada dalam kesekutuan, dalam kesehatian, panitia dan komisi-komisi ini Tuhan, untuk bekerja bersama-sama. Kami boleh menghadirkan sejahtera-Mu dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga. Dan Tuhan, jangan menutup mata-Mu terhadap kebutuhan hidup yang dialami, yang diperlukan saat ini maupun masa-masa mendatang. Terlebih untuk mereka yang mengalami pergumulan berat dengan perekonomian, keutuhan rumah tangga dan kesehatan. Kami tetap merindu Tuhan, tangan murah Tuhan yang perkasa memberkati proses pertumbuhan fisik anak-anak kami dari kandungan sampai mereka lahir, dari batita, balita, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ketika mereka melangkah untuk mencari pekerjaan dan teman hidup. Biarlah Engkau berjaga-jaga di pintu hati mereka, agar mereka tidak salah melangkah dan memilih. Tetaplah Engkau menjadi pandu kehidupan yang sejati. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan kami menyerahkan rencana-rencana perkembangan penataan komplek halaman ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah sungguh kami melihat keajaiban dan kebaikan Tuhan terjadi. Berkati juga Satgas Covid kami, bahkan penataan beribadah di GPIB Hosea ini. Kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa hadir dan memberikan keberanian percaya, kesukaan untuk hidup tertata dalam rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi agar Engkau dimuliakan. Terima kasih untuk pemandu lagu, bahkan juga organis ataupun gitaris kami, bahkan juga untuk tim multimedia kami, khususnya dengan Komisi Inforkom Litbang. Terima kasih untuk tenaga-tenaga yang handal, yang penuh sukacita, penuh dedikasi. Tuhan juga perhitungkan mereka dan jawablah segala kebutuhan mereka saat ini maupun masa-masa mendatang. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Ulangan 16 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari membawa persembahan kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah rumah tangga Tuhan dari rumah masing-masing. Kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, dan di dalamnya kami boleh mempersembahkan persembahan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini berkat Tuhan bagi pelayanan dan pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur yang kami naikkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sumber berkat bagi kami. Amin. Mari berdiri, tetap dan tataplah Tuhan yang menjadi sumber hidup dan sumber berkat, sehingga kasih setianya yang memampukan kita hadir dan menyaksikan kebaikannya kepada sesama dan semesta. Kita berdiri, kita puji Tuhan dari Kitab Bakti 218 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai dan tetaplah kuat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Dialah andalan dan kekuatan kita. Tuhan memberkati.